يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah dirasat pertama kita mengkaji, mengqiraah dan insyaallah menta'alik atau mensyarah kitab Syarah Thalathatul Usul oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah merahmati beliau. Kita memilih kitab ini dengan beberapa alasan dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dalam mengkaji kitab ini, istiqamah sampai khatam insyaallah Ta'ala diazamkan, kalaupun tidak tercapai karena ada penghalang, mungkin karena Allah takdirkan usia kita terbatas ya, kita nggak tahu, tapi kita azamkan semoga Allah jadikan ini amal yang istiqamah dan bermanfaat bagi kaum muslimin insyaallah. Sebagaimana yang juga Ana berikan tanbih sebelumnya bahwasanya dirasat akidah itu sangat penting, sangat-sangat penting ya. Keselamatan kita dunia dan akhirat itu juga ditentukan dengan izin Allah akan akidah kita bagaimana ya. Dan kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah, dikenal dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah di Indonesia masyhurnya, itu kitab yang sangat penting dalam membahas global akidah. Dan insyaallah rinciannya ada di syarahnya, kemudian kita syarah lagi insyaallah. Tadinya mungkin Anda mengawali dari pengen memulai kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah, namun karena atau kitab Syarah As-Sunnah Al-Barbahari Al-Hanbali, tetapi karena itu agak lebih berat sehingga kita mulai dari Al-Usul Ats-Tsalatsah. Di step pertama itu Thalathatul Usul dulu. Jangan langsung ke depannya, nanti ada insyaallah. Ketika antum udah, misal kita udah membahas syarah Thalathatul Usul yang ini, insyaallah kita akan membahas syarah Thalathatul Usul yang lain dari kitab yang lain, syekh yang lain. Jadi kita itqankan matan. Makanya oleh karena itu Anda melazimkan, mewajibkan bagi diri Anda dan juga antum sekalian dan juga siapapun yang hadir menyimak ataupun yang mendengar untuk menghafalkan matan ini. Mau untuk hafal matan, hafal bismillahirrahmanirrahim ya Pak. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'alluma arba'a masail. Gampang. Matannya doang, bukan syarahnya. Ya. Fadhal ya. Arba' masail al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bi dalillah. Ats-tsaniyah al-amal bihi, ats-tsalitsa ad-da'watu ilaihi. Insyaallah mudah insyaallah. Iya. Antum bisa nulis sendiri ya, tulis aja sendiri. Kemudian di kertas tulis sendiri. Antum hafalkan dengan apa yang antum tulis itu. Iya. Maksudnya untuk menghafal antum jangan menghafal lewat sininya. Maksudnya antum tulis di kertas, disusun sendiri bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya kemudian antum hafalin dengan tulisan antum itu. Insyaallah enak. Ya. Gitu ya. Ya. Jadi harus siap nanti ada setoran harus hafal. Lebih-lebih ini sebenarnya cuma kalimat dan dalil, kelas. Kalimat dalil. Ini jadi mudah insyaallah. Harus siap.
Dan juga itu teman-teman yang ikut, makanya di sini anda melazimkan untuk kajian maghrib nanti. Insya Allah mulai besok juga. Ya, kita akan menghafal matan dan juga faedah-faedah kalau berkenan. Baik, kita mulai dari Bismillah. Di sini ada dua pembahasan untuk bism atau pembahasan tentang isim dan juga tentang lafal jalalah Allah. Bismillah. Kita baca syarahnya. Ibtada al-muallifu rahimahullahu kitabahu bil basmalati iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu mabdu'un bil basmalah wa ittiba'an li hadithi kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar wa iqtida'an bir rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Baik, itu dulu. Qala al-muallif rahimahullah, ibtada al-muallif rahimahullah kitabahu bil basmalah. Ibtada, memulai. Al-muallif, penulis kitab ini yaitu siapa? Syekh penulisnya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang muallif yang dimaksud sini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pemilik matan Thalathatul Usul. Memulainya kitabahu di sini kitabnya siapa? Hu di sini kembali ke mana? Al-muallif. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan yang dimaksud kitabahu di sini kitab apa? Thalathatul Usul. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah bil basmalah, dengan bismillah. Kenapa alasannya? Ada dua alasannya. Iqtida dan ittiba'. Iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu mabdu'un bil basmalah. Iqtida yaitu artinya mengambil qudwah, mengambil contoh, mempercontoh dengan kitab Allah azza wa jalla yaitu Al-Qur'an. Fa innahu mabdu'un bil basmalah. Sesungguhnya Al-Qur'an dimulai dengan apa? Basmalah, bismillah. Ya, di surah Al-Fatihah masyhur. Kemudian wattiba'an li hadis, dan juga dengan ada ittiba, yang mengikuti hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Kullu amrin, setiap perkara, dzibalin, bal artinya pikiran, maksudnya memiliki kepentingan dalam pikiran. La yubda'u fihi, tidak dimulai, fihi di dalam, hi di sini dhamir kembali ke mana? Kullu amrin. Di setiap itu tidak dimulai dengan bismillah, maka dia dihukumi abtar. Abtar artinya terputus. Kayak dalam riwayat lain aqta' ajdam. Ya. Tapi ada tiga alasan ya, iqtida dengan kitab Allah, ittiba dengan hadis ini, dan iqtida dengan Rasul. Karena ini contoh sunnah fi'liyahnya. Kalau ittiba' li hadis sunnah qauliyah, tetapi permasalahan ini yaitu hadis ini memang banyak yang mendhaifkannya. Ya. Dan iqtidaan bir Rasul yaitu mengambil qudwah, panutan, tuntunan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Sesungguhnya dia memulai kitab-kitabnya, yaitu memulai, di sini bukan beliau yang menulis, tetapi surat-surat, maksudnya kutubahu yaitu rasailahu. Surat-suratnya dimulai dengan basmalah. Ya, Rasulullah kalau mengirim surat mulai dengan basmalah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin fi'lin mu'akhkharin munasibin lil maqami taqdiruhu bismillah aktubu aw usannif. Al-jar wal majrur, mana jar wal majrur di mana? Huruf ba dengan isim. Kenapa ada apa? Enggak ada apa? Jangan ketinggalan. Al-jar dan al-majrur itu, al-jar itu apa? Al-jar di sini
harful jar. Bi. Al-majrur ini isim al-majrur. Al-isim al-majrur yaitu apa? Isim. Jadi bismi, ba dan isim, dan hamzah dalam isim hamzatul wasal dihapus. Kenapa? Karena saking seringnya diucapkan dan ditulis maka alifnya dihapus. Al-jar dan majrur yaitu isim muta'alliq, yaitu ini jar dan majrur muta'alliq, yaitu bergantungan bimahdhufin dengan fi'il, bimahdhufin fi'ilin, yaitu dengan fi'il yang memang dia terhapus, tidak disebutkan, dan fi'il tersebut muakhkhar, diakhirkan setelah bismillah. Munasibin, yaitu fi'il tersebut yang dihapus dan diakhirkan setelah bismillah itu munasibin, sesuai, cocok lil maqam. Maqam di sini artinya konteks. Konteks. Sesuai dengan konteksnya. Takdiruhu, takdirnya di sini takdir maknanya prediksi atau asumsinya. Asumsinya hu di sini kembali ke mana? Takdiruhu, hu kembali ke mana? Kembali ke mana? Isim. Kembali ke lafal fi'il. Takdirul fi'il, apa takdirnya? Harus tahu takdiruhu, takdirul fi'il ya. Takdirul fi'il bismillahi aktub au sannif. Coba sini lihat. Jadi kalau misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bismillah, maka maksudnya adalah bismillahi aktub atau bismillahi usannif. Begitu juga kalau misalnya antum mengucapkan bismillah sebelum amalan, bismillah kemudian saya mengamalkan ini, apa amalannya? Misalnya antum minum kan? Sebelum minum bismillah. Maksudnya bismillah di sini adalah bismillahi asyrab. Jadi ada fi'il yang mahdzuf, dia muqaddar. Takdirnya sesuai dengan konteks, munasib lil maqam. Ya enggak paham? Antum makan misalnya, bismillah. Bismillahi akul. Dengan menyebut nama Allah saya makan. Mafhum? Paham? Jadi maqam di sini maknanya apa? Konteks. Oke. Wa qaddarnahu fi'lan li'anna al-asla fil 'amali al-af'al. Qaddarnahu, takdir sini artinya asumsi. Kita mengasumsikannya, yaitu hu di sini. Hu kembali ke mana? Kembali ke mahdzuf. Dan kami mengasumsikan kata yang mahdzuf tersebut adalah fi'lan. Di sini berarti qaddari qaddiru membutuhkan dua maf'ul. Pertama hu, dhamir, kemudian fi'lan. Dan kita asumsikan kata yang terhapus tersebut adalah fi'l. Kenapa? Li'annal asla fil 'amali al-af'al. Karena asalnya di amalan adalah kata-kata kerja. Asalnya di amalan adalah kata-kata kerja. Adapun asalnya di isim itu adalah jamid dari sini. Tapi ini amal, kata-kata kerja. Makanya dalam shorof kita memulainya dengan fa'ala yaf'ilu, bukan langsung masdar. Bukan. Wa qaddarnahum akharan li fa'idatain. Dan kami asumsikan mahdzuf tersebut. Hu di sini kembali ke mana? Mahdzuf tersebut atau boleh fi'il tersebut yang mahdzuf, kami asumsikan dia muakhkharan, diakhirkan. Diakhirkan maksudnya ditaruh setelah lafal bismillah, bukan sebelumnya. Kan misalnya aktubu bismillah, atau usannifu bismillah, atau ashrabu bismillah. Dan kita katakan aktub, bismillah aktub, bismillah yusannif, bismillah ashrab, li faidatain. Disebabkan dua faidah. Al-faidah al-ula, faidah yang pertama, at-tabarruku bil bada'ati bismillah subhanahu wa ta'ala. At-tabarruk ini min mana? Antum ambil ini.
Ambil minum. At-tabarruku bil bada'ati bismillah subhanahu wa ta'ala. Tabarruk artinya apa? Ngalap berkah. Tabarruk maknanya ngalap berkah, ngambil berkah, mencari berkah, meminta berkah. Bil bada'ati dengan mendahulukan, dengan pendahuluan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilakukan dengan menyebut nama Allah. Syekh di sini isim di sini maknanya adalah tasmiyah. Kalau isim di nama, oke, tapi maknanya di sini adalah menyebut nama artinya. Jadi bismillah, bism di sini artinya bitasmiyatillah. Yaitu dengan bi di sini dengan tasmiyah artinya menyebut nama. Siapa? Allah. Paham? Jadi mengambil berkah dengan memulai dengan penyebutan nama Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala. Dan pertama itu. Al-thaniyah, al-faidah al-thaniyah, ifadatul hasr. Ifadatul hasri lianna taqdimal muta'alliqi yufidul hasra. Ifadatul hasr artinya memberikan faedah. Hasr itu sebenarnya pengurungan, atau di mana di sini pembatasan. Faedah pembatasan. Lianna taqdimal muta'alliq, karena mendahulukan keterikatan, maksudnya jar majrur didahulukan, yufidul hasr, menunjukkan al-hasr, pembatasan, pengkhususan. Atau misalnya dikatakan contoh misalnya, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu maf'ul bih, dia dhamir nasab munfasil, iyyaka. Kenapa iyyaka didahulukan padahal bisanya na'buduka gitu doang kan? Ya kan? Tapi iyyaka didahulukan kenapa? Yufidul hasr, pembatasan. Jadi yang tadinya normalnya itu diakhirkan, didahulukan dengan kaidah ya. Nah, ini maksudnya adalah hasr, yaitu pembatasan, pengkhususan hanya kepadanya atau hanya dengannya. Paham gak di sini? Misalnya dia bilang, istriku untuk mula cintaku misalnya. Untuk mula cintaku. Itu ada pembatasan enggak di mana? Aku cintaku untukmu. Mana yang lebih dalam? Istriku. Ya, yang dalam istriku saya, tapi untuk mula cintaku kan? Misalnya. Cintaku untukmu. Cintaku untukmu biasa, tapi kalau untuk mula cintaku seperti ada pembatasan enggak? Nah, untukmu itu kan jar majrur, untuk jar, ya kan? Mu dhamir majrur. Ya kan? Nah. Ya. Lah itu takkid. Oke, paham di sini? Paham kan tuh? Jadi kenapa faedah di sini, kenapa ada diakhirkan fi'ilnya, kenapa? Karena dua faedah. Yaitu bertabaruk dengan mendahulukan penyebutan Allah, dan yang kedua memberikan faedah pembatasan. Karena mengedepankan sesuatu yang tadinya harusnya diakhirkan, itu berarti menunjukkan pembatasan. Paham? Kelas? Pembatasan Yes? Gimana? Pembatasan bisa diulang. Taib, masalah hasr, pembatasan, itu yang maksudnya bahwa saya sesuatu tersebut terbatas hanya untuk itu, atau hanya dengan itu. Iya kan? Kalau misalnya bilang dengan menyebut nama Allah saya memulai bicara, misal, mana yang lebih dua? Itu atau yang kedua yang lebih terbatas? Saya berbicara dengan menyebut nama Allah. Mana yang seperti ada pembatasan? Dengan menyebut nama Allah saya berbicara, atau saya berbicara dengan menyebut nama Allah? Saya berbicara dengan Yang pertama, yang kedua? pertama. Saya berbicara menyebut nama Allah.
saya memulai bicara dengan menyebut nama Allah, atau dengan menyebut nama Allah saya memulai berbicara. Paham? Mana yang lebih menunjukkan adanya pengkhususan? Yang pertama. Yang dengan menyebut. Contoh lain. Hanya untukmu lah hadiah ini, dengan hadiah ini untukmu. Atau untukmu lah hadiah ini, dengan hadiah ini untukmu. Khusus pertama. Padahal normalnya apa? Hadiah ini untukmu, normal kan? Tapi ketika untukmu itu didahulukan, nah maka poinnya apa? Khusus untukmu. Paham? Iya, paham di sini? Antum mulai paham? Masih gimana? Contohnya Masih belum kena. benar gitu kan. Kalau misalnya bilang kepadamu aku berkata, dengan aku berkata kepadamu, mana yang lebih dalam, lebih terasa khususnya? Kepadamu. Kepadamu, yang kedua denganmu aku berkata. Kepadamu aku berkata. Kepadamu aku berkata. Mana yang lebih terasa mengkhususkan, membatasi? Aku berkata. Kok kita otaknya berbeda? Iya, belum contohnya belum konteks bahasa. Kalau khususnya kepadamu. Iya. Kepadamu aku berkata. Kerasa nggak? Kepadamu aku berkata dengan aku berkata kepadamu. Beda. Kerasa nggak bedanya? Mana kira-kira yang seperti lebih mengkhususkan? Kepadamu aku berkata. Kepadamu aku berkata. Hah? Kepadamu aku berkata. Oh iya. Hah? Gimana, masih ada kecondongan ke ini nggak? Satu contoh lagi, Zat. Masya Allah. Iya, Zat, udah mulai jelasin. Saya tersenyum buat kamu. Dengan buat kamu saya tersenyum. Mana yang lebih dalam dan lebih mengkhususkan? Yang buat kamu. Buat kamu. Alhamdulillah dapat hidayah. Dapat hidayah, alhamdulillah. Iya, emang kadang sebagian orang harus diulang-ulang agar dapat hidayah ya. Ya enggak apa-apa, jazakallahu khairan ya. Udah paham itu berarti. Wa kita lanjutkan. Wa qaddarnahu munasiban li'annahu adallu. Ya. Enggak. Li'annahu pakai tanwin, sorry. Adallun 'alal muradi. Afwan di sini. Isim tafdhil, ha? Adallu. Alal muradi falau qulna mathalan. Adallu, ha? Tanpa tanwin. Falau qulna mathalan indama nuridu an naqra'a kitaban bismillah nabtadi'u ma yadri bimadha nabtadi. Lakin bismillah aqra, coba sini. Ini tambahin ainur ra'snya. Tambahin ini nih. Aqra. Ini kan enggak ada atasnya. Antum lihat aqra, hamzah yang kedua, lihat. Tambahin. Lakin bismillah aqra yakunu adalla. Yakunu adalla 'alal muradil ladzi abtadi'u bih. Nah, ulang. Di sini kenapa kita bilang bismillahi aqra atau bismillahi usannif atau bismillahi aktub, enggak berkata bismillahi abtadi'u? Jadi sebagian ulama yang mentakdirkan adanya fi'il setelah bismillah itu sebagian berpendapat bahwa di sini takdirnya hanyalah abtadi'u. Artinya saya memulai. Dan sebagian ulama ada yang memperluas, yaitu sebagian Syekh Utsaimin ini, yaitu bahwasanya yang dihapus ini fi'il
yang sesuai dengan konteks. Kalau konteksnya mau menulis, ya itu aktub. Bukan abtadi. Karena kalau misalnya abtadi itu nggak ketahuan apa sih yang dimulai, gitu. Ya, memang memulai tapi apa yang dimulai? Mendingan langsung ditakdirkan ke fi'il yang sesuai konteksnya ngapain. Maka kita baca wa qaddarnahu munasiban, dan kami mengasumsikan fi'il yang mahdzuf tersebut harus munasibah, sesuai dengan konteks, li'annahu, karena fi'il yang ditakdirkan sesuai konteks adallu 'alal murad, lebih dalil, menunjukkan kepada maksud, al murad kepada maksud. Falau qulna, kalau misalnya kita katakan, misal indama nuridu an naqra kitaban, kalau misalnya kita berkata misalnya ketika nuridu, kita menginginkan an naqra kitaban, membaca kitab, bismillahi nabtadi'u, misalnya kita bilang bismillahi nabtadi'u, dengan menyebut nama Allah kami memulai. Ma yadri bimadza nabtadi, tidak dia ketahui dengan apa kami memulai, ya kan? Kan memulai itu global, apa yang dimulai ini perbuatannya ini. Lakin, tapi bismillahi aqra ya. Dengan menyebut nama Allah saya menulis, yakunu adalla 'alal muradil ladzi abtadi bih, maka menjadi adal, lebih menunjukkan kepada al-murad, apa yang dimaksud, diinginkan. Yang mana yang dimaksud itu adalah saya memulai dengannya. Udah paham di sini? Ya, paham enggak Anda? Bismillah asyraf. Ya. Mana yang lebih sesuai? Bismillahi asyraf atau bismillahi abtadi? Asyraf. Ketahuan berarti mau apa. Dan itu memang takdirnya seperti itu. Ketika antum berniat bismillah, maksudnya untuk bismillah antum ngapain? Ya itu udah ketahuan konteksnya, sesuai dengan konteks. Paham? Paham. Insyaallah kita lanjutkan sesi yang berikutnya insyaallah taala.